Sepasang kaki bang situ tuh. Di mana tuh Mbak? Di deket pintu bilik kamar mandi tuh. Pas aku lihat ke arah ke atas itu ada sosok laki-laki tinggi besar warna hitam. Aku lari, teman aku tuh pingsan. Shirley tinggal temennya? Iya, aku tinggal lari ke security deket situ bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Mungkin kali ini teman-teman udah kenal nih siapa tamu kita kali ini. Ya betul, Kak Shirley. Nah, jadi kemarin pas kita cerita tentang kisah pengalaman Kak Shirley waktu di rumah sakit, itu sempat kepotong karena yang gue jelasin kemarin, baterai kameranya lowbat dan casannya itu nggak tahu nyempil kemana. Akhirnya kita mutusin buat beli lagi casan kameranya dan pakai kredivo. Enggak deh, bercanda. Kita beli lagi nih. Dan alhamdulillah kita kedatangan lagi nih Kak Shirley. Dan kali ini Kak Shirley mau melanjutkan kisah pengalaman horornya waktu dulu bertugas di salah satu rumah sakit yang ada di daerah Jakarta. Dan tadi di belakang layar Kak Shirley ini cerita dan bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung aja kita sapa nih Kak Shirley ini. Halo Kak. Iya, halo. Gimana kabarnya Kak Shirley? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Kak ya. Sapa dong Kak teman-teman di rumah Kak. Hai teman-teman, apa kabarnya nih? Iya, emang udah kenal teman-teman? Udah dong. Kenalan Kan ya. udah berapa kali? Oh, iya. Kak Shirley, kemarin sempat maaf ya Kak, sempat kepotong ya karena baterainya habis dan casannya nggak tahu kemana. Kalau Iya. pakai kamera handphone kan nanti gambarnya buram-buram. Dan kali ini kejadian masih tahun 2017-18 ya. Oke, tahan dulu Kak Shirley ya. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subrek dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ceritanya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah misteri di sini. Oke, cari poster ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita ke gibah misteri. Ini kali ini aku bercerita tentang pengalaman horor yang berapa kali aku alami di basement parkiran yang baru. Iya. Karena area parkiran yang biasa kami selalu tempatin itu tuh selalu rame oleh parkiran mobil ataupun motor dari keluarga pasien. Jadi pihak rumah sakit mendirikan area parkiran baru yang berada di basement gedung 2. Nah, yang pertama kalinya tuh saya dapat teror itu waktu saya dinas malam. Kan sebenarnya kalau dinas malam itu kan masuknya jam 8 tuh, belum terlalu malam ya Bang ya. Iya. Jadi saya parkir motor di situ awal-awal itu Bang. Setelah saya parkir motor di situ, saya mau ke toilet pertamanya tuh Bang. Nah, toiletnya itu kebetulan juga di area parkir itu ada toilet emang Bang. Ke toilet itu padahal sepi toilet itu, nggak ada orang satupun. Di toilet itu tuh ada 4 kamar, maksudnya tuh 4 kamar bilik kamar mandi, dan saya tahu saat itu tuh nggak ada orang satupun di dalam kamar mandi itu. Saya ke toilet itu tiba-tiba tuh ada kayak rambut yang jalan di kaki saya Bang. Rambutnya tuh panjang banget itu tuh. Saya kira itu tuh apa mungkin tali gitu kan atau benang gitu kan yang dari gitu tuh, tapi kan nggak mungkin kan Bang ada tali atau benang di rumah di kamar mandi itu kan. Begitu saya perhatiin itu arah rambutnya tuh ternyata dari bilik yang paling ujung itu Bang. Saya gedor-gedor itu nggak ada orang di dalam kamar mandi itu. Jadi si rambut itu arah kamar mandi itu? Gila. Setelah itu kan aku lari tuh ya Bang ya, itu kepleset sama keset kaki. Oh, yang di kamar mandi itu ya? Pas sudah itu aku kepleset itu, aku ngeliat kaki.
Sepasang kaki bang situ tuh. Di mana tuh Mbak? Di deket pintu bilik kamar mandi itu. Pas aku lihat ke arah ke atas itu ada sosok laki-laki tinggi besar warna hitam. Sosok laki-laki tinggi besar warna hitam. Gila, bentuknya itu gimana Mbak? Tinggi, laki-laki yang berbanyak bulu kayak gitu bang. Gila sih. Udah aku kan lari itu bang, udah tuh lari sampailah ke ruangan aku tempat aku kerja. Iya. Ya, terus kan teman aku udah ngerti lah dengan ngelihat keadaan aku yang seperti itu kan ya, panik mukanya. Nah, jadi teman-teman aku nggak banyak tanya, cuma sekedar oh ya berarti si Shirley baru ngelihat sesuatu di situ. Oh, udah paham dia. Iya, udah kan saya sembari nenangin diri itu saya bekerja seperti biasa, melakukan aktivitas seperti biasanya. Setelah sampai ruangan, saya kembali melakukan aktivitas biasa. Ya kebetulan waktu itu ada beberapa pasien tuh yang kena penyakit agak mengkhawatirkan bang. Ya kan kita seperti biasa kan ngecek dulu obat-obat mana yang diperlukan dan juga obat-obat mana yang belum diresepin oleh dokter, seperti itu ya bang ya. Nah ya kalau kejadian malam itu sih setelah itu tidak ada kejadian lagi tuh bang. Besoknya tuh bang aku ngalamin lagi juga sama, padahal itu masih sekitar jam 8. Kalau yang keduanya, hari keduanya tuh karena kan fingerprint yang di gedung 1 tuh kan sedang rusak. Akhirnya aku kembali ke gedung 2, tapi kalau mau ke gedung 2 kan harus melewati lorong yang basement tadi bang. Nah jadi aku pas melewati basement itu mau fingerprint ke gedung 2, itu aku ngedengar suara cewek yang lagi nangis di area parkiran basement tadi. Aku samperin dong bang. Aku sih sebenarnya nggak ada pikiran macam-macam waktu itu bang. Aku ngiranya mungkin ada ibu-ibu itu yang menangis sedang mencari sesuatu gitu kan ya bang ya. Jadi aku deketin tuh bang. Suara itu? Tapi pas aku deketin dia tuh arahnya membelakangi saya. Begitu saya deketi, saya tanya bang ya, ibu kenapa nangis? Sedang mencari apa di sini? Gitu kan. Kalau sedang mencari sesuatu, saya bantu carikan. Nah, begitu wanita itu tadi melihat ke arah saya, itu wajahnya bang ya, kayak luka bekas kebakar gitu loh bang. Dengan yang sebelahnya itu tuh, mukanya itu tuh kayak bekas, kayak tengkorak tapi dagingnya tuh hampir meleleh begitu. Gila, seremnya. Di situ tuh aku sempat pingsan karena melihat sosok itu tuh bang. Tapi untungnya saat malam itu tuh ada teman saya yang begitu parkir juga di situ membawa saya yang pingsan tadi ke ruangan. Itu untungnya sih bang. Begitu sadar, aku kaget kan kenapa udah ada di ruangan gitu kan. Ditanya sama teman aku, kenapa tadi pingsan di basement? Ya aku jawab, tadi aku melihat sosok wanita dengan muka yang mengerikan. Mukanya separuh luka bakar dan yang separuhnya itu tengkorak tapi dagingnya tuh ada setengah yang mau meleleh seperti itu. Nah, terus kan teman aku bilang kan, mungkin kamu kecapean aja kali gitu kan. Aku tadi nggak ngeliat apa-apa. Ternyata dia juga waktu aku parkir motor, dia juga ikut parkir motor di situ, tapi dia nggak ngeliat apa-apa bang. Sudah kan ya bang ya, udah tuh kan kita juga melakukan aktivitas biasa, tapi masih terpikir saya itu bang. Kepikiran ya? Masih kepikiran itu tuh. Kenapa gitu kan ya? Udah 2 kali ini aku ngalamin kejadian tuh yang diteror juga di basement juga. Melakukan aktivitas itu juga sebenarnya aku nggak terlalu fokus gara-gara kejadian itu tuh udah 2 kali kan di basement itu. Tapi tetap saya kan harus profesional kan, jadi harus menangani pasien juga seperti biasa. Nah kalau kerja malam tuh pulang jam 8 pagi, jam 8 malam berangkatnya pulang jam berapa mbak? Jam 8 pagi. Oh 12 jam ya. Sebenarnya sih masuknya jam 9, cuma kita jam 8 tuh kan harus sudah sampai situ, operan untuk prepare ganti baju gitu, prepare apa aja yang mau diperlukan kan nanti gitu. Oh iya. Aku waktu itu kembali melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Harus tensi darahnya, EKG, rekam jantung,
terus juga ngambil darah. Kalau misalnya perlu transfusi darah, ada pasien yang perlu transfusi darah, kita kan perlu ngambil sampel darahnya ya Bang ya. Kita ambil seperti biasa seperti itu. Setelah ngambil darah, kita langsung ngasih darah itu ke bank darah kan ya Bang ya, untuk mengasihkan sampel darah tadi seperti itu. 5 hari dari situ aku dapatlah dinas sore Bang. Dinas sore kan pulang sebenarnya sih jam 9 malam. Tapi karena ya kita ngobrol-ngobrol dulu sama temen, jadi akhirnya tuh nggak kerasa sudah jam 11 malam. Aku baru inget Bang, kalau yang aku parkir tuh motor aku di parkiran basement yang beberapa hari aku ngeliat sosok-sosok tadi. Ya kataku, aduh mana udah jam 11 malam lagi, kataku kan ya gitu ya. Aku baru inget kalau misalnya ini parkiran motor yang aku kemarin-kemarin ngeliat sosok-sosok, kataku gitu kan ya. Cuman ya apa boleh buat ya Bang ya. Jadi aku ke situ tuh Bang, ke arah parkiran untuk ngambil motor untuk pulang. Nah, sesampainya di parkiran motor, itu aku ngeliat lagi sosok cewek itu tuh Bang. Sosok yang sebelumnya itu? Iya. Di pojok. Itu cewek itu tuh sambil mandangin saya, sembari nangis juga lagi. Aku lari dong ya. Nah, tapi baru berapa lari saya tadi, ada suara cowok juga jawab. Ngomong kayak gini, "Keluar," tapi dengan nada yang kenceng banget Bang. Aku tetap lari tuh. Aku pas dia lari ke arah lorong yang tadi yang menyambungkan dari gedung 1 ke gedung 2, aku bertemu dengan cewek. Aku udah seneng tuh Bang ya, lega rasanya bertemu dengan temen aku. Aku pikir tadi temen aku Bang. Jadi kataku, namanya kan Eka kan. "Alhamdulillah Eka, aku ketemu sama kamu di sini kan," gitu kan. Ya aku cerita kan, tadi aku ngelihat cewek yang kayak gini. Nah, ternyata tuh temen aku tuh diem aja Bang, yang aku jawab, aku cerita tadi dia diem aja. Nggak ngomong sama sekali, tetap aja dia jalan. Ya aku ngikutin kan ya Bang ya, sembari cerita tuh, tetap aku cerita dia tapi sembari jalan. Nah, yang anehnya itu tuh begitu jalan-jalan dia nembus tembok. Nembus tembok? Iya. Terus? Nah kaget dong aku kan ya, berarti yang tadi aku ngobrol sama siapa? Kok teman aku bisa nembus tembok seperti ini kan gitu kan. Nah udah tuh aku lari ke tukang parkiran. Memang ada parkiran biasanya jaga di situ, tapi agak jauh Bang. Nah situ aku lari ke situ, dia nanya kan, "Neng kenapa tadi lari?" Ya aku cerita dong kan, "Iya aku udah beberapa hari ini ngalamin teror horor yang aneh-aneh di sini, ngeliat makhluk-makhluk gaib." Terus kata si tukang parkir itu bilang, "Aku kemarin juga dapet pengalaman horor juga," katanya. Tukang parkirnya itu gimana tuh kalau dia tuh? Dia ngomong sih kalau dia dilemparin helm Bang. Saya lagi meriksa katanya waktu itu, lagi keliling meriksa, kata dia tiba-tiba ada yang ngelemparin helm katanya. Pas dia ngecek nggak ada orang di sekitar situ. Tapi helmnya ada kan? Ada. Kan aneh ya Bang ya. Ya jadi akhirnya saya minta tolong dong sama si tukang parkir itu untuk temenin saya ngambil motor saya tadi. Dia mau nemenin, tapi dengan satu syarat katanya. Oke, apa tuh? Katanya nanti keluarnya barengan dia. Dia nggak mau setelah saya ngambil motor ditinggal gitu aja gitu. Maksudnya tuh dia maunya bareng-barengan dari keluaran parkir basement itu barengan dia ke tempat jaga dia. Oke, dia juga takut berarti. Iya. Nah, udah kan kataku, "Ya nggak apa-apa," kataku gitu kan. "Yang penting aku bisa ngambil motor, aku mau pulang istirahat." Nah, udah kan ditemenin sama dia ngambil motor, nah, baru pulang tuh Bang. Nah, sesampainya di rumah, aku masih kepikiran tuh Bang. Kenapa gitu ya, udah berapa hari ini, kalau yang kemarin-kemarin kan memang di dalam rumah sakit ya Bang ya. Tapi kok ini di luar rumah sakit, kan basement udah termasuk di luar ya Bang ya. Tapi kok masih digangguin kayak gitu kan. Kenapa gitu, ada apa gitu kan ya. Aku bingung ya Bang ya, harus ngapain gitu kan. Di situ sih, aku sih sempet adalah pikiran gitu kan ya, mau nanya-nanya sama ke orang-orang sekitar gitu kan, kenapa aku bisa ngeliat-ngeliat kayak gitu terus gitu kan. Digangguin terus ya? Iya, digangguin terus gitu kan. Kan sampai di rumah saya masih kepikiran tuh Bang.
itu kenapa gitu, sosok-sosok itu kok selalu neror saya gitu kan. Kalau kemarin-kemarin kan memang di rumah sakit, tapi kenapa ini di basement juga masih tetap dapat teror sayanya kan. Itu saya mikir ya Bang ya, sampai nggak bisa tidur aku malaman itu tuh. Nah pas sekitar jam 1 malam itu aku dengar ada suara dari kamar mandi tuh bunyi keran sendiri, Nyala hidup sendiri. hidup sendiri Gila. airnya. Tuh biasanya kan nggak kayak gitu, nggak ada kayak keran yang airnya hidup sendiri gitu. Tapi kok ini tiba-tiba di rumah saya seperti itu. Saya cek ke kamar mandi, nggak ada air yang air yang keluar dari keran itu nggak ada Bang. Tapi suaranya ada. Ada suaranya. Nah udah kan ya, aku balik lagi ke kamar tuh Bang, terdengarlah suara ketokan lagi dari pintu depan. Aku kira itu tuh tamu ya Bang ya, mau datang ke rumah. Tapi aku juga sempat aneh, kalau tamu nggak mungkin jam 1 malam kan mau bertamu. Nah pas aku ngecek ke depan, nggak ada orang juga yang ngetok itu, tapi ada suara ketokan. Jelas banget itu. Jelas banget suara ketokannya. Aku lihat ke kanan ke kiri, nggak ada orang, sepi. Tambah bingung kan aku kan, kenapa selalu ada teror seperti ini kan. Aku masuk ke dalam, itu aku ngelihat sosok yang cewek tadi itu lagi. Yang di mana? Yang di parkiran basement tadi. Wah, gila, ngikutin. Iya. Terus gimana tuh? Aku nggak tahu maksud dia tuh apa gitu kan, ya neror sampai segitunya. Kalau selama ini nggak pernah yang sampai ke rumah ngikutin seperti ini Bang. Tapi baru kali ini nih hantu wanita itu tuh ngikutin sampai ke rumah. Pas itu dia natap saya tuh kayak penuh kebencian gitu. Nah di situnya juga nggak cewek itu aja Bang. Di dekat dia tuh juga ada sosok cowok juga yang tinggi besar, saya lihat yang tadi gitu, yang kemarin tuh. Gila, dua-duanya langsung nongol. Itu di rumah saya loh Bang, bukan di area rumah sakit padahal. Iya. Memang saya awalnya ngelihatnya di basement parkiran rumah sakit, tapi baru kali ini ada yang sosok seperti itu ngikutin sampai ke rumah. Nah di situ aku langsung keluar, nggak berani masuk ke rumah lagi Bang. Keluar rumah? Iya, numpang tidur sama teman saya. Oh, gila. Aku nggak berani pulang ke rumah. Nah pas paginya baru aku beraniin balik ke rumah, karena kan mau dinas lagi kan, mau dinas nanti malam kan. Besoknya aku kembali dinas seperti biasa, tapi dengan masih kepikiran itu Bang. Masih kepikiran kenapa sampai baru kali ini ada teror yang sampai ke rumah. Iya, ngikutin ke rumah ya. Nah itu pikiran aku sebenarnya udah nggak tenang tuh, melakukan aktivitas biasa. Tapi saat itu ada juga aku nanganin pasien yang sebenarnya sih keadaannya tuh baik-baik aja tadinya tuh Bang. Besoknya dia ada rencana mau operasi. Operasi apa tuh Mbak? Ada salah satu penyakit bagian dalam situ lubang jantungnya. Dia tuh jantung koroner. Dia tuh awalnya baik-baik aja datang ke rumah sakit itu. Nah cuma bingungnya pas malam itu dia langsung ngedrop badannya. Di situ kan kita panik semua ya Bang ya. Kenapa yang pasien ini tadinya tuh baik-baik aja, tiba-tiba malamnya ngedrop. Kan dokter semua pada datang kan ke situ. Itu karena udah termasuk kode biru waktu itu. Nah, kita kasih penanganan. Setelah kita tangani, alhamdulillah bisa diselamatkan waktu itu Bang. Iya, alhamdulillah. Tapi pasien itu tuh begitu kita tanyakan pasien itu kenapa dia sempat ngedrop, padahal kan tadi kan nggak kenapa-napa kan. Ternyata dia saking stresnya besok mau operasi, jadi minum beberapa obat sekaligus. Oh, pasiennya itu? Gila. Iya. Itu dia karena saking stresnya kan, dia besok mau operasi, ketakutan, jadi dia minum obat kayak obat penenang gitu, sampai beberapa kapsul, jadi makanya badannya ngedrop. Setelah itu tuh beberapa hari dari situ aku udah agak tenangan tuh Bang, karena kan aku nggak dapet teror lagi, dan juga alhamdulillahnya tuh nggak sampai kayak kemarin tuh sampai ke rumah juga, alhamdulillah udah amanan gitu. Nah sekitar 2 mingguan lagi tuh dapet teror lagi aku Bang. Gila, gimana tuh? Terornya di rumah sakit juga. Waktu itu aku juga lagi dinas malam,
karena lagi ada salah satu pasien juga yang lagi sakit, keadaannya juga darurat, jadi memerlukan sirin pump. Sirin pumpnya kebetulan di ruangan kami itu sedang lagi habis. Habis maksud aku seperti ini Bang ya. Ada yang separuh lagi dipakai dengan pasien yang lain, ada yang juga separuh itu dipinjam dengan ruangan lain. Karena waktu itu kan pasien banyak, waktu itu bukan dari ruangan kami aja, dari ruangan lain juga kebetulan lagi banyak, jadi yang memerlukan sirin pump semua. Akhirnya aku disuruh sama leader kami ngambil sirin pump di ruang penyimpanan. Ruangan penyimpanan alat itu yang aku bilang tadi dekat basement parkiran yang baru tadi Bang. Nah, karena aku nggak berani sendirian ke sana, jadi aku minta tolong sama teman aku buat nemenin aku biar berdua tuh Bang. Pas aku berjalan berdua sama teman aku ke sana, itu aku diteror lagi di situ. Diapain? Diteror lagi di situ. Oh, gimana tuh awalnya tuh? Pas aku mau ke basement ngambil sirin pump tadi, itu aku kembali ngeliat yang sosok wanita tadi lagi. Yang kemarin aku lihat itu, dia di situ nangis, tapi kayak sedih banget gitu loh Bang, nangisnya tuh pilu banget nangisnya tuh. Nah, aku kan saling tatap-tatapan tuh Bang sama teman aku, suara nangis dari mana ini kan gitu kan ya sama teman aku juga dengar waktu itu. Ya aku juga dengar katanya. Pas kita lihat tuh arah sumber tangisannya, ternyata sosoknya cewek tadi tuh lagi. Bentuknya gimana tuh Mbak waktu itu dia kalau waktu saat itu sih sedang duduk kayak nangis gitu loh Bang. Nangis itu tapi mukanya tetap menyeramkan dianya. Di situ aku lari, teman aku tuh pingsan. Terus Mbak Shirley tinggal temennya? Iya, aku tinggal lari ke security deket situ Bang. Aku lari ke security deket situ, dan itu aku minta tolong sama security situ. Namanya tuh Pak Fajar. Pak Fajar, tolong dong teman aku ada yang pingsan di situ, kataku. Kenapa? Katanya kan ditanyanya. Aku jawab dong, kataku, iya dia pingsan karena ngelihat sosok wanita. Sebenarnya sih saya udah berapa kali ngeliat sosok wanita itu, tapi teman saya ini baru kali ini ngelihatnya kan gitu kan. Nah di situ Pak Fajar langsung ngomong tuh sama saya, dia ngomong, kamu ngapain ke situ? Apa ada hal-hal yang buruk gitu kan, maksudnya tuh apa kami melakukan sesuatu yang enggak gitu loh Bang. Bilang udah sama security itu ya, nanti dulu aja Pak ceritanya, yang penting kita bantuin dulu teman saya yang pingsan tadi. Nah kita angkat gotong berdua tuh sama Pak security tadi ke ruangan. Nah setelah itu sampai di ruangan itu Pak Fajar tadi tuh ngomong, katanya cerita juga Pak. Oke, gimana tuh kalau security itu? Ya dia cerita juga, katanya dia juga sempat ngeliat juga sosok wanita itu. Pernah ngeliat juga dia? Waktu dia dinas keliling juga. Dinas keliling dia juga sempat ngeliat di basement sosok wanita tadi, dan juga sosok yang laki-laki tadi juga dia sempat ngeliat. Nah di situ kan karena yang leader kami tadi sama kepala ruangan kami tadi kan bingung kan, kok ini udah lama sirin pumpnya tapi belum datang. Akhirnya ngeliatlah kan, ngecek ke situ, ternyata kan melewati security tadi ngeliat kami ada di situ. Nah dia nanya dong, katanya kenapa, katanya si teman aku tadi tuh pingsan. Ya aku jawab, tadi kami waktu mau ngambil sirin pump ngeliat sosok wanita ibu yang seperti kayak gini gitu. Nah terus si yang kepala ruangan kami tuh juga ngomong, katanya, oh cewek itu aku juga pernah ngeliat, katanya ternyata Bang. Dia kira waktu itu aku, dia pikir aku yang waktu itu dilihat dia. Nah pas dideketin ternyata sosok wanita itu. Gila, sering nampakin. Iya, udah kan pas itu kan pada cerita tuh ya, aku sih kataku udah beberapa hari ini malahan diteror sampai ke rumah, kataku gitu kan. Terus ada salah satu security juga yang namanya Pak Budi bilang, oh katanya wajar lah, katanya itu sering diganggu. Ternyata yang basement
baru itu adalah tanah bekas kuburan bang. Oh. Mm-mm. Iya, iya. Nah, wajar katanya banyak penampakan di situ. Bukannya wanita itu aja, ternyata banyak yang juga ngelihat ada hantu anak kecil, katanya yang sering lihat di situ berkeliaran. Sosok juga yang laki-laki ada juga di situ. Dan juga ada juga kuntilanak di situ juga sering lihat. Tapi yang memang paling dominan itu yang hantu yang wanita tadi. Yang sering nampakin itu ya. Terus pas kita lagi ngobrol-ngobrol itu, yang tukang parkiran tadi atau petugas parkiran tadi datang juga bang ke tempat kita tuh karena ngelihat kita rame-rame di situ kan. Dia nanya tuh, kenapa ini? Iya, saya bilang kan kita melihat sosok wanita seperti ini kan. Nah dia juga ternyata juga sering ngelihat itu bang, makanya dia nggak berani lagi keliling di area parkiran itu. Dia cuma bisanya nunggu di depan itu. Dia ngelihat katanya ada sosok cewek yang menangis, kata dia kayak gitu kan. Dia juga sering dengar ada cewek yang ketawa gitu-gitu, anak kecil yang lagi main-main berlari-larian kayak gitu. Tukang parkir juga cerita bang, kalau pernah ada salah satu keluarga pasien yang parkir motor di situ juga sama ngeliat juga. Oh, gimana tuh? Iya, kata dia pertama kan mau ngambil motor di situ, dia ngeliat ada pas mau ngidupin ada cewek yang berdiri di depan dia. Tapi dia langsung ngidupin motor langsung pergi gitu aja. Nah, cuma yang dia ceritain itu sosok yang cewek tadi dilihat di depannya itu tuh duduk di belakang motor dia juga. Ikut sama dia. Nah, pas sudah itu kan ketemu sama si tukang parkir, itu tukang parkir sempat ngelihat itu bang, kalau misalnya dia tuh bonceng cewek itu. Nah, setelah itu kan karena dipanggil sama security, sama tukang parkir tadi, berhenti dia nggak ngeh kalau yang di belakang dia tuh ada cewek. Ngikut ke dia ya. Dia baru taunya tuh si tukang parkir tadi bilang, katanya, Mas, katanya tadi ada yang ngikutin, katanya. Ngikutin kayak gimana bang? Iya, itu apa, ada yang duduk tadi di belakang kamu, katanya. Ya terus kata orang itu bilang, pantesan saya dari tadi tuh merinding pas bawa motor. Memang sih katanya, waktu saya mau ngidupin motor ada sosok wanita memang di depan saya, tapi saya nggak peduliin, langsung ngidupin motor, langsung melaju aja gitu. Nah, baru taunya tuh pas bapak tadi nyetopin, saya pikir tadi apa ada yang ketinggalan, katanya gitu. Di situ kan sempat rame tuh ya bang ya, karena kan ada tukang parkir juga, ada security juga, dan juga ada PJ ruangan kami, ada leader kami juga kan, yang rupanya sama-sama melihat sosok itu juga bang. Dan juga bukan sosok itu aja yang pernah dilihat, banyak juga sosok-sosok lain juga ternyata bang. Nah udah itu kan kita fokus ke teman saya yang pingsan tadi kan ya bang ya. Kita ambil minyak angin gitu kan, kita gosokin ke seluruh badan dia sembari pijit-pijitin, dan alhamdulillahnya dia baru siuman itu. Tapi siuman itu juga dia sambil mukanya panik itu, ngelihat ke area sekitar. Nah gitu dia siuman kan, dia ngeliat sekitar ya bang ya itu. Terus dia mukanya panik, langsung meluk aku itu bang sambil nangis itu. Dia sambil ngomong kan, Shirley, kamu ngeliat juga nggak tadi apa yang aku lihat, katanya seperti itu bang. Terus kataku, iya aku tahu gitu kan ya. Iya katanya, baru kali ini aku ngeliat yang seperti itu, kata dia. Jadi aku makanya pingsan tuh karena ngeliat sosok itu tadi, kata dia gitu. Karena dia baru pertama kali ngeliat sosok itu. Kaget dia ya. Iya. Nah udah kan akhirnya ya kita tenangin dulu kan ya bang ya. Sampai dia tenang, baru kita melanjutkan aktivitas seperti biasanya lagi. Sudah berjalan sekitar sebulan itu bang. Setelah kejadian itu ya? Setelah kejadian itu kan udah nggak terlalu kepikiran lagi tuh bang. Kan sekarang ini ada juga gedung baru, kami tuh juga bikin gedung baru untuk gedung ketiga itu bang. Itu kan ada beberapa yang dari gedung kami itu dipindahin ya bang ya ke gedung baru itu, untuk memperluas areanya aja sih. Nah dan juga untuk direnovasi yang gedung lama itu, yang pindah itu gedung 3, lantai 3, lantai 4 sama lantai 8. Itu di lantai itu juga
yang kosong, di lantai yang kosong itu juga teman saya tuh juga mengalami pengalaman horor juga situ bang. Oke. Gimana tuh? Ya pihak security sih yang itu tuh, dia lagi pas dinas kan, kalau dia dinas malam mah walaupun lantainya kosong tetap aja kan harus diperiksa ya bang ya. Iya, kontrol gitu ya. Kontrol gitu. Nah itu pas dia meriksa ke lantai yang kosong di lantai 3, itu kayak ada aktivitas di situ bang, seperti mesin ngetik sendiri gitu kan. Terus juga kayak suara kursi roda yang diseret-seret, kayak ada suara berangkar yang lagi jalan-jalan. Itu pas security ngeliat, tapi nggak ada apa-apa di situ sebenarnya mah, kosong, sunyi. Bahkan di situ satu orang pun nggak ada. Jadi mesin suara yang tadi didengar itu dari mana berasalnya juga nggak tahu itu. Dan itu kosong banget, nggak ada orang ya? Kan udah dipindahin karena mau direnovasi kan. Itu juga pas dia periksa ke lantai berikutnya, ke lantai 8, itu juga dia diteror juga situ. Gimana tuh? Itu pas dia ngecek itu ngelihat, maksudnya tuh senternya itu ngelihat ke sosok kuntilanak. Pas dia, tapi kan namanya security mah dia mah berani ya bang ya. Nah, dia samperin, dia ngilang, si kuntilanak tadi menghilang. Tapi tahu nggak bang, yang kata bangku buat tempat duduk untuk nunggu pasien, nunggu keluarga pasien itu dilemparin itu bang, ke arah security tadi. Yang kayak logikanya aja kan itu bangku berat ya bang ya, tapi bisa ngeguling begitu. Ya kalau angin nggak mungkin ya. Dan itu kejadian beneran itu bang, yang dialami sama security. Terus udah itu kan security kan bilang kan jangan saling ganggu katanya kan, dunia kita udah berbeda gitu kan. Aku di sini nggak ngeganggu kamu, kamu jangan ganggu saya katanya. Saya di sini hanya menjalankan tugas katanya gitu. Nah tapi alhamdulillahnya udah tuh bang, nggak ada kejadian lagi tuh setelah diomongin seperti itu. Waktu itu aku kan lagi istirahat ya bang ya, lagi ke bawah, motor ke bawah, ketemulah sama petugas kamar jenazah. Kami ya iseng-iseng cerita-cerita tuh bang. Itu kata aku kan gini, bang, itu pak pernah nggak ngalamin horor katanya gitu kan. Aku udah sering kataku ngalamin di sini. Lalu kata dia, kalau aku mah bukan sering lagi katanya, udah hampir setiap sehari katanya. Dia ngalamin horor. Terus kataku kan, apa aja pak? Kalau aku sih terakhir itu tuh pak cerita di basement. Aku ceritain juga kan sama dia tuh apa yang aku lihat, dan juga berapa kali aku diteror sampai ke rumah tuh aku ceritain semua tuh bang sama dia. Nah dia juga situ cerita kalau dia sih katanya bukan diteror dari basement, dia ngomong karena dia bertugas di kamar mayat, jadi dia selalu diganggu di area situ. Gimana tuh kalau dia tuh diganggunya? Iya, pertamanya sih kalau dia sih cerita banyak, dia ngomong sih pengalaman dia, karena dia kan udah berapa puluh tahun kan bekerja di situ. Cuman yang dia ceritain tuh hanya beberapa saja ceritanya tuh. Nah itu salah satunya dia pernah duduk itu kan di dekat kamar jenazah itu tuh, di luarnya ada kursi juga buat nunggu keluarga pasien yang nunggu mayatnya sedang dimandikan atau sedang dibungkus gitu ya bang ya. Nah di situ dia lagi duduk tuh, tiba-tiba ada ibu-ibu yang nanya sama dia, Pak saya mau nanya katanya, kamar mawar di mana katanya. Ya dijawab dong, di gedung situ di lantai ini katanya. Nah pas sudah dijawab, terima kasih ya pak, pergi. Tapi dia nggak ada pikiran macam-macam, dia ngomong tuh karena kan ibu itu tuh nggak ada yang menyeramkan gitu loh bang, mukanya tuh nggak ada yang biasa aja. Nah sudah kan setelah itu dia dapat telepon tuh dari kamar mawar tadi, bahwa nanti akan ada kamar mawar itu minta tolong, nanti ada salah satu pasien di kamar mawar itu yang meninggal. Udah dong kata si bapak tadi tuh, dibawa kerandanya tuh bang ke arah situ. Pas mau ke kamar
mawar, sambil disiapin kan yang bang dimasukin ke keranda itu, dia udah ngeliat itu bang, kok katanya kayak mirip gitu ya sama ibu-ibu tadi, tapi nggak mungkin kata dia kan. Cuma pas diperhatiin lagi, ternyata ibu-ibu yang tadi nanya sama dia di mana kamar mawar itu. Oh, gila. Nah, dibawa kan sama dia itu bang. Tapi tetap sama dia tuh kan, dia harus profesional juga kan ya bang ya. Siap diambil sama keluarganya. Yeah. Nah, pas sudah selesai, jenazahnya itu sudah selesai dibersihkan, itu keluarganya lagi nunggu mobil untuk itu tuh bang, untuk membawa jenazah itu tadi kan. Oke. Nah, sudah selesai keluarganya bawa jenazah itu. Nah, yang petugas itu tadi tuh tidur seperti biasa lah bang ya. Itu pas tidur itu dia tuh dibangunin. Bang katanya, dia ngomong katanya, kok saya kurang bersih kata dia ngomong kayak gitu ya. Petugas kamar jenazah itu langsung bangun dong ya bang ya, apa yang kurang bersih kata dia gitu. Tapi pas dia lihat, pas dia mau nanya itu apa yang kurang bersih, pas dia lihat nggak ada siapa-siapa di situ, Nggak ada orang. Terus dia ingat-ingat lagi, suara itu kayak suara cewek, cuma dia nggak ngerti apa yang dibilang kurang bersih itu. Cuma dia mikir apa yang dimandiin tadi, tapi sudah bersih perasaan dia. Iya. Itu juga pernah dialamin dia salah satunya bang. Nah, terus dia cerita apa lagi tuh mbak? Dia juga cerita katanya dulu waktu sebelum kamar jenazah di situ, itu sebenarnya kan area masih ada pohon-pohon besar kayak gitu tuh bang. Tuh dia juga waktu itu pernah ngalamin juga di situ. Ya kalau bagi dia sih katanya kalau ngeliat bayangan lewat-lewat ataupun nyium bau-bau yang amis-amis seperti darah kayak gitu, itu mah kata dia udah biasa katanya bang. Oh, udah biasa. Malahan dia sempat bilang sama saya katanya, kalau kamu mau kenalan sama si Black katanya, ntar malam katanya ke kamar jenazah katanya kayak gitu. Wah, Black tuh siapa? Maksudnya tuh bayangan hitam bang. Gila, temen dia kali ya. Gila. Dia bilang katanya kayak gitu. Itu sempet saya itu juga tuh di tantangin sama dia tuh bang. Katanya kalau misalnya mau ngelihat mah ntar malam katanya kesini katanya. Gila. Terus gimana Kak Sally jawabannya? Kataku nggak dulu deh bang. Yang belum, yang kemarin-kemarin aja masih trauma, masa mau dikenalin sama yang kayak begituan. Udah kenal repot. Iya tuh. Ya terus kan dia cerita juga katanya kalau mau kenalin ayo katanya kayak gitu. Beberapa hari dari situ ternyata aku baru tahu bang, PJ ruangan kami yang saat itu waktu itu teman aku pingsan, inget nggak bang? Yang aku cerita tadi di basement teman aku pingsan, itu kan PJ ruangan juga ada tuh. Dia rupanya ngelapor tuh bang ke bagian pihak rumah sakit kalau selama ini banyak yang ngelihat kejadian itu, dan bukan di basement aja kan, di semua ruangan juga sering ada aja yang diliatin sosok-sosok yang berbeda-beda kan. Nah, akhirnya pihak rumah sakit membuat syukuran atau doa bersama untuk mengusir, atau bukan mengusir sih, maksudnya tuh untuk mendoakan siapapun itu ataupun makhluk yang nggak terlihat, biar lebih tenang di situ bang. Iya, biar nggak ganggu. Nggak ganggu lagi ya. Terlebih lagi khususnya di basement, karena kan basement kan bekas area kuburan. Siapa tahu penghuni yang makhluk gaib itu mungkin ada yang nggak suka kalau misalnya sudah digusur, ngerasa terganggu gitu ya dengan adanya basement ataupun dengan adanya keramaian yang motor mobil pihak dari keluarga pasien kan. Setelah Mbak kejadian nih Mbak, dari awal sampai sekarang Mbak Sally cerita, itu emang Mbak Sally sendiri indigo atau emang bisa gimana sih Mbak? Sebenarnya sih saya nggak ada
punya keahlian yang indigo seperti itu bang. Iya, iya. Cuma itu tuh bermula yang dari tahun 2015 waktu awal saya dinas itu. Iya, iya. Setelah kejadian di 2015, nggak tahu kenapa sampai sekarang jadi bisa ngeliat. Malah ditongolin mulu ya. Iya. Iya, iya. Dan itu emang rumah sakit itu tempatnya itu kan mungkin di sini teman-teman juga ada juga perawat, entah dokter, entah bidan gitu ya. Mungkin tugas malam tuh lebih mencekam ya Mbak ya. Dan sosok yang paling serem Mbak saya lihat di situ sosok apa tuh Mbak? Kalau selama saya bekerja di rumah sakit yang sekarang, yang 2017 itu yang paling serem sih bagi aku tuh yang sosok laki-laki waktu itu tangannya putus sama yang perempuan ini. Yang mukanya hancur itu ya. Perempuan yang mukanya luka bakar dengan sebelahnya tuh tengkorak dengan darah daging yang hampir meleleh. Iya, dan mungkin security entah sekitar situ sempat nyari informasi sosok apa sih itu kok nggak sampai ganggu segitunya gitu. Ya kalau pihak security sih dia lebih banyak ditongolin tuh, lebih banyak diperlihatkan itu yang sosok laki-laki tinggi tadi. Iya, iya. Dan jadi sosok itu belum ada yang tahu siapa itu. Belum ada yang tahu. Atau diusir kah atau dipindahin kah atau apa gitu. Iya, cuma sih setelah kita doa bersama itu sih alhamdulillah udah agak berkurang gangguannya. Iya, iya, iya. Mungkin karena doa bersama itu mungkin ya Bang ya. Iya, iya. Nah, nih Mbak, nah terakhir nih Mbak Seti. Tadi kan Mbak mau sempat cerita yang si cewek itu menatap Mbak Seti dengan kebencian gitu ya. Padahal Mbak Seti kan cantik. Kenapa kok dia ngeliatnya benci? Harusnya ngeliatnya dulu dengan mata gitu kan. Nah, sempat nyari tahu gak itu? Iya, aku sempat sih nyari-nyari tahu itu tuh Bang. Iya, penasaran ya. Penasaran itu kan. Kenapa gitu kan ya, itu wanita itu tuh penuh kebencian melihat saya waktu itu kan. Nah, itu pas saya cari-cari tahu tuh tentang asal-usul yang cewek itu tuh, dia memang ada penduduk sekitar yang bilang, bukan yang bilang, maksudnya cerita sama security, dan security itu menyampaikan ke saya kalau misalnya yang cewek itu tuh dibakar sama orang yang nggak suka sama dia. Dia tuh dulu katanya punya ada dendam gitu sama orang, nah tapi nggak terbalaskan, akhirnya dibalaskan dengan cara seperti itu, membakar wanita itu tadi. Iya, itu menurut warga sekitar situ. Iya, nah dia memang selalu nampakin diri dengan wajah kebencian karena dia merasa marah, masa dendam dengan orang yang sudah memperlakukan dia seperti itu, dengan dengan membunuh dia dengan cara membakar seperti itu. Oke, itu kalau tahu tahun berapa kejadian itu Mbak? Kalau itu sih saya kurang tahu ya Bang ya kapan-kapannya, cuma saya tahu cerita itu tuh dari security yang katanya sih orang asli di situ. Jadi dia tahu tentang cerita-cerita di situ sedikit-sedikit. Nah, berarti kalau security sekitar rumah sakit entah di mana, mungkin pernah ngalamin horor juga kali ya Mbak ya? Karena rumah sakit kalau malam sepi ya. Iya. Ya mungkin sih, saya sih nggak tahu kalau di rumah sakit lain ya. Cuma kalau di rumah sakit yang tempat saya kerja ini hampir semua anak cleaning itu pernah ngalamin. Iya, dan untuk masalah horor-horor itu di mana aja pasti ada ya Mbak ya. Jangan di rumah sakit, di kamar gua aja ada kuntilanak satu. Ada satu Mbak. Siapa Bang? Kuntilanak. Kuntilanak? Iya, dari tahun 2006 saya usir nggak mau. Kata dia, Badru ganteng. Iya, kalau cantik mah cewek, nggak bercanda. Ya gitu, nggak ada. Cuman ada beberapa doang gitu. Rumah saya serem Mbak. Serem ya? Serem. Dia 2 lantai, di atas ada balkon buat nongkrong. Kamar saya di atas 2, dan itu 1 nggak pernah kisi kamarnya itu. Jadi dari zaman saya SMP itu kosong tuh, dijadiin gudang. Dan depannya itu balkon, anak-anak sering ditongolin kuntilanak di situ Mbak. Bahkan kayak pocong pun pernah yang. Jadi ada teman yang bukan indigo ya, dia emang peka sedikit peka. Dru, lu betah aja di sini, nggak apa? Tuh kunti banyak banget. Ini tempat lalu lalang gitu. Sampai pernah kejadian. Jadi kan rumah saya nih. Nah, rumah saudara saya tuh dia 3 lantai sama balkon. Balkon lain di lantai 3. Di samping rumah saya kan ada pohon. Jadi curhat ya nggak apa-apa Mbak ya. Iya. Nah, jadi depan rumah saya itu ada pohon ini Mbak, pohon jambu.
Nah kan lagi duduk nih nongkrong, itu berempat kalau nggak salah atau berlima lupa, lagi nongkrong. Tiba-tiba nih dari rumah saudara saya nih yang balkon lantai 3-nya itu terbang. Awalnya tuh kayak cuman bahan putih, terbang ke pohon jambu. Saya lagi nongkrong nih di lantai 2. Terus, wah semuanya ngelihat itu Mbak. Itu kalau nggak salah jam 2:30 malam. Wah lu ngeliat gak? Ngeliat. Ah paling burung. Ya udah kan. Nah itu selang berapa detik baru ngomong itu, ah paling burung. Terbang lagi nih Mbak, lebih jelas. Kuntilanak terbang dari pohon jambu itu balik lagi ke situ. Itu semua pada ngeliat itu, Ngelihat Bang? semua 5-5-nya sampai ketawa. Ceret. Astagfirullah. Wah, kuntilanak. Terus gimana? Udah santai. Nah, teman satu namanya Kiting tuh, dia lagi duduk. Bang, gue merinding bang. Di samping lu kali ya. Udah kita masuk gitu kan. Nah, ada teman satu yang agak indie home gitu kan. Itu emang Kunti yang sering main di sini gitu kan, di pohon jambu itu Mbak. Dan kan pohon jambu di sini ada kamar mandi depan nih. Tapi cuma buat mandi doang. Dia ada di atasnya tuh toren air. Di situ dia sering main. Jadi kalau malam tuh Mbak, zaman saya masih muda gitu ya, kamar saya masih di atas. Kalau malam kan kadang iseng nih ngerokok keluar kamar kan ke balkon, suara-suara cek kayak ini kan air ngocor digini-giniin. Kayak ada yang mainin air cocok. Saya gituin nggak ada. Ya saya sih sadar diri, emang agak serem gitu kan. Dan ya wes lah, namanya rumah sendiri mau gimana lagi kan. Ya sih, itu dari situ juga kita udah bisa nyimpulin ya Bang ya, ternyata bukan di rumah sakit aja kan yang ada sosok makhluk seperti itu kan. Di rumah aja ada gitu. Tapi ya yang pasti mereka memang ada. Kalau saya pribadi sih mempercayainya mereka ada, dan mereka berkembang biak terus, nggak ada kematian kan. Bener. Dan ya Allah Maha Adil, mereka tak terlihat gitu. Coba kalau kelihatan semua, desek-desekan gitu. Iya, bener. Dan ya mungkin yang nongolin itu yang ini Mbak, yang iseng, yang gabut. Mungkin bisa jadi. Setan-setan gabut. Nongolin, ada gua. Menunjukkan eksistensinya dia. Dan kita dibilang takut sih, kita takut sama yang di atas ya Mbak. Iya, benar. Sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sama setan kayak gitu, kalau kita ngeri wajar ya. Setengah jam kaget gitu kan. Kalau takut sih jangan sampai sih. Iya. Dengan saya juga mau nambahin ini Bang. Kan selama ini kan banyak yang komen kenapa nggak pernah doa gitu kan ya. Sebenarnya bukan yang nggak pernah doa ataupun nggak mau doa Bang. Tapi kalau begitu ngelihat sosok itu buyar semua pemikiran itu Bang. Kayak ngeblank. Iya, ngeblank. Jadi yang tadinya kalau kita mah mungkin orang mah enak aja ya ngomongnya, coba doa siapa tahu nanti bisa hilang ataupun nggak diganggu lagi. Tapi begitu kita di depannya itu bertemu sosok itu tuh udah nggak bisa ngucapin apa-apa, nggak ada pikiran apa-apa, pokoknya tuh langsung langsung ngebuyar begitu aja tuh Bang. Benar-benar. Tetap kita berusaha buat doa gitu ya. Tapi nggak bisa. Walaupun ada nih pemikiran nih Bang ya mau doa gitu ya, tapi tetap tuh mulut nggak bisa doa gitu kan. Di dalam hati juga itu jantung tuh cuma bisa deg-degan doang, nggak bisa untuk doa-doa juga nggak bisa itu. Iya. Terus kalau pas lagi ngeliat gitu, ingat mantan, beda lagi tuh Bang. Kalah seramnya setan sama kesalnya kita sama mantan. Iya. Buat mantan yang nyakitin gua. Masih inget gak? Ini cowok yang tersakiti nih. Ide. Bukan cewek ya yang tersakitin ya? Cowok. Kebanyakan cowok yang nyakitin cewek. Masa sih? Kan itu kebanyakan. Tapi kan kalau gue disakitin mau cewek. Jadi curhat udah. Oke, stop. Mungkin sekian nih kisah pengalaman horor yang dialami sama Mbak Sherly ini. Ya namanya pekerjaan, namanya tugas, pasti ada resiko dan ada suatu hal yang menantang dalam pekerjaannya. Ya balik lagi, dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan ya kalau dengan makhluk-makhluk seperti itu kita nggak usah takut. Kalau ngeri wajar, kita takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebelum berangkat kerja, atau kita mau bawa motor atau bawa mobil atau jalan kaki atau naik kereta atau apapun itu, jangan lupa selalu baca doa biar perjalanan kita lancar dan semoga hidup kita semakin berkah, dan semoga teman-teman di rumah juga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya dan dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan balik lagi nih buat teman-teman para kaum rebahan, gimana hari ini? Udah mandi pagi belum? Belum? Sama. Tadi gua mandi jam 11 siang, dan gua anggap itu suatu keberhasilan. Gue bisa mandi siang, mandi pagi. Biasanya mandi jam 1. Oke?
Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sherly, Iya. thank you ya. Thank you ya. Iya. Salam suntik suster.